Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrul Mubarak, guru dari UPT SD Negeri Bukir, Kota Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya telah melaksanakan uji kinerja PPG. Berikut video pembelajaran saya dengan model pembelajaran CIRC. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Coba dilihat sekeliling kalian, kanan kiri kalian, apa ada yang tidak masuk hari ini? Nggak ada ya? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat semuanya berarti. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Muhaimin, mana Muhaimin? Amin, dipimpin doa Amin. Di tempat duduk siap berdiri pada sang yang dihormat. Kita duduk kembali. Doa mulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya biar berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hari ini Pak Syahrul akan membuka pembelajaran dengan sebuah lagu. 1, 2, 3.
lagu yang barusan kalian nyanyikan itu ada apa saja ya? Ada tanaman apa saja? Ada hewan apa saja? Padi. Terus apa lagi? Terus sama elang. Padi tadi habis dimakan oleh siapa? Tikus. Tikus dimakan oleh ular dimakan oleh nah, jadi proses makan dan dimakan inilah yang disebut dengan rantai makanan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema yang kedua hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah nanti kalian membaca teks bacaan tentang rantai makanan, kalian nanti bisa menentukan pikiran utama pada setiap paragraf. Kalian nanti Pak Syahrul harap juga dapat menentukan informasi penting dalam setiap paragraf. Yang ketiga, kalian nanti bisa mempresentasikan. Ketika sudah tahu informasi penting dan pikiran utamanya, nanti dipresentasikan di depan dengan percaya diri. Yang selanjutnya, kalian nanti juga Pak Syahrul harap setelah membaca teks tentang rantai makanan, kalian tahu komponen-komponen rantai makanan itu apa saja, hewan-hewannya itu apa saja, dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Itu, oke. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, coba kalian baca teks yang ada di buku tema 5, halaman 55. Sudah membacanya? Sudah. Ya, oke. Di bacaan tadi ada apa saja? Ya, di gambarnya dulu wes. Di gambarnya itu ada gambar apa saja di bukunya? Padi. Ya, jamur sebagai pengurai. Nah, di situ bercerita tentang apa teksnya? Rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu oleh makhluk hidup. Beda. Biar pembacanya lebih enak, kita bentuk kelompok dulu. Ya, kita bentuk kelompok dulu, berhitung 1 sampai 6. Ya, berhitung 1 sampai 6. Mulai dari Meska. 1, 4, 5, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Baik. Yang satu duduk di sini, yang dua, mohon maaf, biar enak dibalik aja. Yang satu duduk di sana, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. Nah, jadi gini cara membacanya. Pak Syahrul terlebih dahulu akan membagikan LKPD dan bahan ajar buat masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok, satu LKPD dan satu bahan ajar. Ya. Nanti untuk mengerjakan LKPD-nya itu semua caranya ada di bahan ajar. Kalau tidak mengerti, kalian boleh tanya ke Pak Syahrul.
Terlebih dahulu silakan kalian isikan nama pada masing-masing LKPD. Di bacaan rantai makanan itu ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf ya. Jadi ada 4 paragraf. Nah, masing-masing kelompok kalian kan ada yang isinya 4, yang ada yang isinya 5 ya. Jadi untuk yang isinya 4 ya, yang isinya 4 jadi membacanya per paragraf 1 orang. Jadi dimulai dari yang paling kanan. Contoh di kelompok 2 ini, contoh paragraf 1 nanti dibaca oleh Diki. Paragraf 2 dibaca oleh Dinda. Paragraf 3 dibaca oleh Vanda. Paragraf yang keempat yang terakhir dibaca oleh Alfi. Ya. Jadi kalau temannya membaca, yang kelompok yang lainnya ini mendengarkan. Ya, di dalam satu kelompok itu mendengarkan. Gantian membacanya. Karena nanti ini kalian membaca bersama-sama, jadi gunakan suara yang sedang saja. Jangan terlalu lantang karena nanti mengganggu kelompok yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan mulai membaca. Rantai makanan adalah berjalan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Perhatikan gambar. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup mengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan terutama rumput. Begitu seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Dilakukan menjadi produsen adalah Fita Platon ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen 1 adalah zooplankton, hewan pemakan zooplankton. Konsumen 11 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 111 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 1B adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas terdapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang beberapa besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Kalau sudah, sekarang silakan kalian buka LKPD yang halaman selanjutnya. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting dari teks yang sudah kalian baca. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan lagi ke lembar berikutnya, Pak Syarul ada sebuah video pembelajaran. Silahkan kalian simak nanti untuk membantu kalian melanjutkan ke halaman selanjutnya. Halo anak-anak.
kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pemulai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Pertama adalah konsumen tingkat. Dari video yang barusan kalian tonton, dalam sebuah rantai makanan tadi ada komponen apa saja? Produsen, terus sama pemulai. Pintar. Kalau produsen itu isinya apa? Tanaman hijau. Betul, tumbuhan hijau. Kalau konsumen satu biasanya diisi oleh apa? Hewan, herbivora. Konsumen 2 dan konsumen 3 diisi oleh apa? Hewan karnivora. Kalau yang terakhir itu biasanya pengurai diisi oleh apa? Betul, jamur dan bakteri. Jadi Pak Syahrul hari ini bawa 2 kelompok hewan. Ya, 2 kelompok hewan ini itu bisa kalian rangkai menjadi rantai makanan. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke. Sekarang siapa yang mau tampil depan? Semuanya tolong diperhatikan, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pikiran utama rantai makanan adalah perjalanan makanan yang dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Termasuk penting rantai makanan adalah perjalanan makan saja menjadi urutan tertentu antara makhluk hidup. Pikiran utama para pelaku lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Informasi fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Pikiran utama 3 adalah agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak dari konsumen. Ke-1 harus lebih banyak dari konsumen kedua dan seterusnya. Urutan manusia makan dan dimakan dapat berjalan lancar jika seluruh komponen ada dan lengkap. Pikiran utama ada satu lagi yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Ya, sekarang rantai makanannya coba dibuka.
Diperlihatkan ke teman-temannya. Oke. Coba dijelaskan, siapa yang mau jelaskan? Ya, coba dilihatkan dulu ke teman-temannya dulu. Diperlihatkan dulu. Nah, ya. Sekarang coba dijelaskan. Pasti dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian menjadi pengurai. Ya, elang yang sudah mati menjadi pengudi, bangkainya itu diuraikan oleh pengurai. Bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Ya, silakan duduk. Oke, hari ini Pak Syahrul akan mengajarkan kalian tepuk nama hewan. Tepuk nama hewan. Ini. Jadi, kalau nanti Pak Syahrul sebutkan nama hewan, kalian tepuk tangan sebanyak kaki hewannya. Oh, alah. Contoh dulu. Ayam. Ayam kakinya berapa? Tepuknya berapa kali? Oke, kita ulangi lagi. Ayam. Kambing. Kambing kakinya berapa? Oke, lagi ya. Paham ya? Nah, oke. Bebek. Sapi. Oke, lagi. Harimau. Cacing. Cacing nggak ada kakinya ya. Nah, kalau cacing nggak ada kakinya berarti kan. Nah, dapatnya. Oke, lagi. Terakhir. Ayam. Bebek. Kambing. Sapi. Kaki 1000. Oke, apa saja yang sudah kita diskusikan pada pembelajaran hari ini? Makanan, terus apa lagi? Oh ya, cara cari informasi penting pada paragraf. Apa lagi selain informasi penting? Pikiran utama. Bagus. Nah, tadi di rantai makanan tadi ada di 2 ekosistem. Ekosistem apa saja tadi? Sawah dan laut. Pinter, sawah dan laut. Nah, di dalam satu ekosistem itu ada komponen-komponennya. Komponen-komponennya apa saja tadi? Terus apa lagi? Bangunan. Pinter. Kalau produsen biasanya isinya apa? Tumbuhan hijau. Kalau konsumen satu biasanya hewan apa? Herbivora karena makan tumbuhan. Kalau konsumen 3 dan konsumen 2 dan konsumen 3 biasanya karnivora karena makan daging, makan hewan yang lainnya. Nah, yang terakhir kalau konsumen puncak sudah mati, terus diapakan? Diuraikan oleh bakteri dan jamur. Kelompok terbaik jatuh pada kelompok 5. Tapi yang lainnya sudah bagus, presentasinya juga sudah baik. Kalian pertahankan jadi kelompok-kelompok yang lebih baik pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, setelah ini kita kerjakan soal evaluasi. Tapi sebelum soal evaluasi dikerjakan, bahan ajar dan LKPD-nya dikumpulkan di depan terlebih dahulu. Baik, sudah semuanya?
Kalau sudah silakan dikumpulkan di teman yang paling kanan. Terus teman yang paling kanan mengumpulkan di bangkunya Pak Syarul. Baik, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Rantai makanan, terus mencari informasi. Baik. Oke, refleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran mana yang paling seru? Oh, yang membuat rantai makanan. Terus apa lagi? Rantai makanan tadi. Bagus. Baik. Kalau pembelajaran yang susah ada apa tidak? Ada ya, mudah semuanya. Baik, kalau pembelajaran yang selanjutnya kalian ingin pembelajarannya seperti apa? Pembelajaran yang ada gamesnya. Baiklah, kalau begitu. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan, selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ya, jadi kita akan belajar jaring-jaring makanan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang informasi penting lagi, mencari informasi penting dan mencari pokok pikiran atau pikiran utama dalam suatu paragraf. Ya, baik. Itu saja mungkin pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Muhaimin dipimpin teman-temannya berdoa lagi. Tempat duduk siap berdoa mulai. Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Pak Syarul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran yang sudah saya buat. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada lebihnya semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.